Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani amin amin ya rabbal alamin. Para habaib yang saya hormati, para asatidz, para habaib, tokoh masyarakat, ونخص بذكر الحبيب العام عبد الله الهندوان، الحبيب العام محمد بعبود، الحبيب العام أبو علوي بعبود، وجميع الحبائب والأساتذة أطال الله عمرهم في الصحة والعافية في طاعة الله ورسوله، وسهل الله كل أمورهم أمور دنيوية وأخروية بجاه خير آمين. Hadirin rahimakumullah, dan juga Al-Habib Umar, tuan rumah Habib Umar bin Abdullah bin Fakih. Semoga hajatnya beliau dikabulkan sama Allah Ta'ala. Membuat acara ini beliau adakan di sini untuk dalam rangka menghauli ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Fakih, sebagai tanda cinta seorang anak kepada orang tuanya. Dan kebetulan orang tuanya kami yakini, kita yakini bersama, merupakan orang yang soleh. Semoga hadirnya kita di sini sebagai bentuk tanda cinta kita kepada orang soleh. Karena cinta kepada orang soleh ini manfaat di dunia, di barzakh, dan di akhirat. Manfaat di dunia kalau kita kumpul orang soleh, bahkan dengan memandang orang soleh, kita akan selalu diingatkan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pengertian dari orang soleh itu idza ru'u dzukirallah, jika dipandang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul sama orang soleh di barzakh, manfaat. Buktinya apa? Buktinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar minta dikubur sebelahnya Nabi Muhammad. Kalau dikubur sebelahnya orang soleh itu nggak manfaat, nggak mungkin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar minta dikubur sebelahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih di akhirat yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyaru mar'u ma'a man ahab, bahwa manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya oleh salah satu muridnya, Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, tentang hadis ini, yuhsyaru mar'u ma'aman ahab. Al-Habib Isa bertanya kepada Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad, apakah ini itlak, dimutlakan orang ini dikumpulkan bersama orang yang dicintai meskipun dia tidak bisa mengamalkan, berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh orang yang dia cintai? Maka wamin jumlah jawabih, dari jumlah jawabnya Habib Abdul Haddad, beliau mengatakan hadis ini alal umum. Artinya siapapun yang kita cintai, maka kita akan bersama dia. Kalau kita naudzubillah ada orang mencintai orang fasik, maka dia akan bersama orang fasik. Kalau dia mencintai orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersama mereka itu semua. Dan kalau dia mencintai orang-orang yang soleh, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Menariknya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad gak sampai di situ jawabnya, tapi beliau mengatakan inna lil mahabbati anwanan. Untuk cinta itu ada tanda, cinta itu ada alamat yang menunjukkan untuk kita cinta. Apa tanda cintanya? Wa inna anwanal mahabbah al muwafaqah lil mahbub fi fi'lihi aw qawlihi aw sifatih. Adalah kecocokan dengan yang dia cintai. Muwafaqah, kecocokan dengan yang dicintai, baik itu ucapannya, perbuatannya, atau sifatnya. Kalau orang itu
mengidolakan pemain sepak bola, benar-benar mengidolakan, pakaiannya apanya semua dia nyocokkan, gaya rambutnya dia cocokkan sudah. Kalau dia mengidolakan orang-orang yang lain, dia akan berusaha untuk seperti yang dia idolakan. Tapi ketika kita mengidolakan Rasulullah, kita mencintai orang soleh, maka tandanya ini bukan cuma di lisan, ada muwafaqah, kecocokan, mutaba'ah, ngikuti, meskipun gak seluruhnya, meskipun gak totalitas, tapi ada kecocokan. Kita lebih bangga pakai pakaiannya Nabi. Kenapa sih kita pakai serban? Karena Nabi pakainya serban, bukan karena serban pakainya Arab, bukan. Kenapa kita kalau sholat Jumat pakai putih-putih? Itu seragam yang diajarkan Nabi SAW. Bukan, maka maaf, saya sering mengkritik beberapa di masjid kalau khotibnya pakai batik atau nggak pakai putih-putih. Kenapa? Loh, bukan karena nggak mencintai batik atau apa, bukan. Ini seragam yang diajarkan oleh Nabi. Muwafaqah, mencocoki. Contoh lagi, Nabi itu sukanya siwak. Monggo dilihat di kantongnya ada siwak atau siwak apa nih? Siwak. Kalau katanya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kalau siwak itu madratun lisyaitan, terus mardatun lirab, madharatun lil fam, ya. Membersihkan mulut, ngusir setan, ya. Itu siwak. Membuat ridho Allah Ta'ala. Kalau tumbak katanya mardatun lisyaitan, membuat ridho syaitan katanya. Kata Habib Salim Syatiri, ya. Mau sakhatun lil fam, mengkotori mulut, ya. Ini Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Sultanul Ilim, bukan saya yang ngomong nih, ya. Muwafaqah, mencocoki, meskipun nggak bisa total. Contoh, kita senang ada ulama, ya Allah, Habib Abdullah Haddad sholat sunnahnya sebelum balik 200 rakaat. Nggak mungkin kita bisa kayak gitu, Pak. Insya Allah dari balik sampai sekarang hitung belum sampai 200 rakaat gitu ya, sunnahnya kita belum tentu sampai 200 rakaat. Nggak mungkin kita, tapi ada kecocokan. Minimal kita qobliyah, ba'diyah, sholat muakkad kita tidak tinggalkan, duha, itu kecocokan, meskipun nggak total. Ketika kita ada kecocokan dan nggak total, itu baru dikatakan yuhsyaru mar'u ma'aman ahab. Tapi kalau kita hanya mencintai tanpa ada muwafaqah, ini tanda cintanya apa? Tanda cintanya apa? Karena kalau kita mencintai seseorang, pasti kita sedikit banyak kita ada kecocokan dengan orang itu. Nggak mungkin kita nggak ada kecocokan sama sekali kita cinta, itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Pernah juga Habib Abdullah Haddad ditanya tentang kita ini sering mendengar orang-orang soleh, sering mendengar tentang bagaimana bagusnya beramal ini, amal itu, amal ini, bagaimana orang yang sukses dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keinginan untuk bisa seperti itu, tapi kok nggak bisa, kok berat rasanya, mau niru kok jangan susahnya gitu. Kenapa? Kata Imam Haddad, itu ada 4 sebab, ada 4 sebab. Nah, ini insya Allah 4 sebab ini kalau ada pada diri kita, semoga kita bisa menghilangkan 4 sebab ini. Dan kata Imam Haddad, kalau 4 sebab ini bisa kita hilangkan, nggak langsung jadi kayak gitu, perlu waktu. Sudah penyakitnya hilang, belum langsung total sembuh ini. Ini ibarat penyakit sudah bertahun-tahun ada dalam tubuh ini. 4 sebab untuk kita sulit ngikuti untuk ibadah, ngikuti orang-orang soleh. Cinta sama orang soleh, seneng sama orang soleh, percaya tentang apa orang soleh, tapi mau ngikuti kok susah. Ada 4 sebab kata Imam Haddad ini. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan tentang ilmu wajib pun sudah bodoh sekarang. Maaf, kita ini banyak yang nggak ngerti tentang ilmu wajib pun banyak. Kalau nggak percaya, sampean boleh ambil 10 orang, 100 orang acak, tanyakan bagaimana apa sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat apa mustahil Allah. Ini ilmu wajib. Apa itu rukun wudhu, rukun sholat, syarat wudhu, syarat sholat, tanyakan kalau ngerti. Nggak ngerti.
Terkadang di keluarga kita, perempuan-perempuannya nggak ngerti haid nifas, kapan istihadah, kapan itu kalau kalau orang sucinya jam sekian, maka mana yang wajib harus diqodoi sholatnya, kalau warnanya seperti ini masih suci atau tidak. Ini ilmu wajib yang banyak nggak ngerti. Maaf orang sekarang Pak lebih suka membahas langit daripada membahas WG. Nurullah, cahaya Allah, wa kata-kata semangat. Oh, Masya Allah. Begitu bahas arkanul wudu hilang kabeh. Syurutu, padahal ini adalah ilmu wajib. Yang ilmu wajib ini dipelajari insya Allah seminggu selesai Pak belajar ilmu wajib ini. Udah banyak risalah-risalah, bahkan Rabitatul Alawiyah mengeluarkan risalah untuk ilmu wajib. Semua ilmu wajib sudah ada. Kita pelajari selesai. Al-jahl, kebodohan yang nyata yang nggak ngerti. Banyak orang yang nggak ngerti. Maka wa ilajuhu ayata'allama ilmu alladhi yahdihi ila Allah, ilmu yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ilmu wajib ditambah dengan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi, ilmu yang membuat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu takut kepada Allah Ta'ala. Dengan itu kita bisa diketahui bagaimana itu orang ahli ilm. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang punya ilmu. Ilmu yang mengantarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini ilmu wajib atau enggak ilmu qiraatul Quran. Berapa banyak orang enggak ngerti cara qiraatul Quran yang benar. Enggak ngerti cara qiraatul Quran yang benar. Bagaimana tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya, terkadang sampai merubah makna yang susah atau tidak bisa dipahami oleh orang. Lu hati-hati. Kalau untuk baca sendiri, kalau untuk di orang lain sampai nggak bisa pahami orang atau merubah makna, hati-hati. Belajar. Kalau saya nggak bisa baca Quran, belajar. Allah tidak pernah menuntut kita untuk hasilnya, tapi Allah menuntut kita untuk belajar. Nggak ngerti. Itu yang pertama, al-jahl. Yang kedua, sebab yang kedua adalah dha'ful iman. Lemahnya iman. Lemah iman kita. Dikatakan Imam Haddad, kalau sudah lemah iman ini sehingga kita takut amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh. Gampangannya orang kalau lemah iman tuh kayak gini, gampangannya. Bahwa dunianya lebih dia tuh, gampangan. Kalau ada ini yang kita sudah besar-besar, udah dewasa, umur 30 lebih, ngelihat ada anak SMP datang ke kita dikeplak, dipukul. Kira-kira diapakan anak SMP itu? Oh, kurang ajar ini ya. Kurang ajar, Pak. Ini kurang ajar. Padahal yang diganggu hanya siapa? Hanya kita. Tapi kita ngelihat anak SMP yang sama, pacaran depan kita diem. Gandengan laki perempuan gak mahram, kita diem. Padahal itu yang diganggu hanya siapa? Hanya Allah. Ketika hanya Allah diganggu, kita diem. Tapi ketika hanya kita diganggu, kita marah. Ketika hanya kita yang diganggu gugat, kita nggak terima. Pada anak yang sama ini gambaran aja nih. Gambaran kalau itu dha'ful iman, menunjukkan lemahnya iman. Sehingga kita malas untuk taat, lemah iman. Oh, doa kita, saya doa kok nggak bergabul-gabul sama Allah. Menunjukkan lemahnya iman. Lemahnya iman menunjukkan sehingga dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gampang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dha'ful iman, itu lemahnya iman. Dan ilajuhu, sembuhnya, obatnya lemah iman ini adalah melihat, yang pertama adalah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana kisah-kisah para orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dengan segala adik kuasanya, tetap yang menang adalah Nabi Allah Musa. Cerita-cerita para anbiya salihin, cerita Nabi Muhammad, cerita-cerita orang soleh. Begitu juga tafakkur fi malakuti samawati wal ard. Tafakkur di dalam keadaan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nambah iman kita. Oleh karena itu tafakkur sa'a khairum min ibadati sana. Saat kita bertafakkur itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kenapa? Tafakkur ini adalah ibadah yang menunjukkan kita bisa berpikir dalam diri kita aja. Kalau kita mempelajari Ihya, itu banyak luar biasa Imam Ghazali dalam tafakkur. Sampean
Coba kita bayangkan, kita tafakur dalam diri kita saja. Bagaimana rambut dalam diri kita. Kita mau tafakur bagaimana besar kuasa Allah Ta'ala. Tumbuhnya rambut alis itu nggak sama dengan tumbuhnya rambut bulu alis. Kalau barengan podo, bendino sampai nopo motongnya alis sampai. Terus tumbuhnya arahnya pas. Bayangkan kalau tumbuhnya arahnya kebalik, kumis tumbuhnya ke atas. Nggak bisa napas sampai, Mbak. Nggak bisa napas. Dan bagaimana buah-buah itu banyak yang menghasilkan rasa manis, tapi manisnya setiap buah beda. Manisnya setiap buah beda. Siapa saya ngasih gula? Sirap mungkin pupuknya sama, itunya sama. Bagaimana bisa beda? Dan mana? Ada. Kita ini kalau melihat rumput kita kita injek lepas. Tapi bagaimana rumput ini bisa menembus tanah yang keras? Kekuatan dari mana rumput itu bisa menembus tanah yang keras? Tafakur. Kalau kita mau tafakur dengan apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Menunjukkan bagaimana lemahnya kita, menunjukkan indahnya kita, menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah muhitul kulli syai'. Ilmunya Allah ini telah meliputi segala sesuatu. Tapi jangan tafakur dalam zatnya Allah Ta'ala, nggak bisa. Dalam fi khalqillah, penciptaan Allah Ta'ala. Kalau zatnya Allah Ta'ala nggak bisa kita tafakuri. Bukan nggak masuk akal kita yang nggak masuk. Paham ya? Bukan nggak masuk akal kita yang nggak mampu. Wah, akal kita segini, suruh mikiri ikan aja anatomi ikan belum tentu cukup. Mau mikiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nggak masuk akal kita yang nggak masuk, selesai sudah. Tapi tafakur dalam ini menambah iman kita. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah tulul amal, panjang angan-angan. Besok saya mau gini, 20 tahun umur, maaf kadang udah kepala 50, 60, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, besok hidup masih belum tentu. Kita ini, siapa yang meyakini kita, siapa yang yakin dari diri kita saat ini, tolong tunjuk yakin 1 jam lagi masih hidup. Gak ada. Siapa yang menjamin kita 1 jam lagi masih hidup, 5 menit lagi masih hidup? Gak ada yang jamin. Makanya Nabi itu sering kalau ketika batal wudhu itu, Nabi tayamum dulu, padahal air dekat. Kenapa? Aku takut belum nyampe ke air itu aku sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW bahkan beliau mengatakan, aku tidak menelan satu lukmah, aku tidak yakin aku bisa telan sebelum waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, yanju awalu hadil ummah bizuhdi wa qasril amal wa yahliku akhiruha bihubbi dunya wa tulil amal, bil hirsi ala dunya wa tulil amal. Umat Islam dulu awal-awal para sahabat itu banyak yang selamat. Kenapa? Resepnya dua, zuhud, nggak cinta dunia, qasrul amal, nggak panjang angan-angan. Kalau orang itu nggak panjang angan-angan, nggak bingung pikir besok, yang dipikir ya apa, selamat, selesai sudah. Dia mikir ya apa, selamat. Dan akan hancur akhir umat karena hiris ala dunia, tomak dengan urusan dunia. Yang kedua adalah panjang angan-angan. Bahkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal amali yulhini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang dapat melalaikan aku. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Gak usah terlalu panjang angan-angannya. Pikirkan ya apa selamatnya kita. Pikirkan bagaimana kita selamat. Oleh karena itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghisab dirinya, dihitung dirinya, banyak baiknya atau banyak buruknya. Setelah itu apa? Bukan kecewa, bukan putus asa. Wa amila lima ba'dal maut, bersemangat beramal untuk menyiapkan kematiannya.
untuk menyiapkan kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Yang keempat adalah, ini juga banyak terjadi pada kita, adalah tanawulul haram wal syubhat. Makan yang haram dan makan yang syubhat. Kalau haram jelas haram, Pak, insya Allah kita menghindari. Saya yakin banyak yang nggak makan babi di sini, banyak yang nggak makan anjing. Sing harame gak jelas iki, Pak. Yang haramnya tidak jelas. Nabi mengatakan man akalal halal atau ajawarihu sya'am aba alima amlam ya'lam. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima amlam ya'lam. Orang yang makan halal pasti taat anggota tubuhnya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Orang yang makan haram pasti maksiat anggota tubuhnya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Berarti kalau kita lagi maksiat, yang koreksi pertama apa? Makanannya. Benar apa enggak? Yang masuk ke tubuh kita benar apa enggak? Yang kita berikan ke anak istri kita benar apa enggak? Halal atau enggak? Maaf, di Ihya itu ada, ini yang sedikit syubhat yang sering orang salah pahami ya. Maksudnya salah pahami, belum pernah dipraktekkan. Padahal di Ihya jelas ini. Ihya ini kitab rujukan kita, Pak, rujukannya ya. Kalau kita nggak percaya Ihya, mau percaya siapa ini ya? Di Ihya itu kalau ada orang ngasih ke kita, orang ngasih duit ke kita ini, orang ngasih duit ke kita, itu kalau kita tahu orang ini ngasih duitnya, mereka menyangka kita adalah orang soleh, sedangkan kita tahu kita bukan orang soleh, haram kita nerimanya, Pak. Haram kita nerimanya. Kita makan itu, loh kita dikasih, loh, haram, iya yang ngomongin. Kalau orang itu ngasihnya menyangka kita adalah orang soleh. Kejadian Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Haddad, anak Habib Husain Haddad yang paling tua. Beliau itu pernah di India, terus di Indonesia. Di akhir umurnya beliau pindah ke Mekah. Dengan keluarganya pindah ke Mekah. Di Mekah sama Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dikasih sejumlah duit uang. Ditanya sama Habib Muhammad. Habib Muhammad Haddad tanya ke Abuya Muhammad Maliki, antum ngasih anak ini untuk apa? Antum ngasih anak ini untuk apa ini? Ya enggak, antum ngasih, ya untuk apa? Kalau karena anak soleh, anak bukan orang soleh. Kalau karena anak orang ahli ibadah, anak bukan orang ahli ibadah. Kalau antum ngasih, akhirnya sama Abuya Maliki, karena ente ahlul bait. Karena ente ahlul bait, anak terima, ente kasih. Katanya Habib Muhammad Haddad, banyak ahlul bait yang lebih butuh daripada anak. Dikembalikan. Yang ngasih siapa? Habib Muhammad Malik. Pasti halalnya. Yang nerima orang soleh, tapi bagaimana mereka, paham ya? Loh, menjaga. Lah kita kadang terlalu pede. Kita terlalu pede. Maaf, alafu. Bukan itu ini omongan untuk saya pribadi. Untuk apa? Saya pribadi insya Allah dapat kita amalkan dan kita insya Allah bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Karena aktul haram ini, Pak, sudah kullu nahmin nabata minal haram fanaru aula bih. Kullu nahmin nabata minal sukhut. Semua makanan yang tumbuh dari yang haram, maka neraka paling layak bagi dia. Neraka layak bagi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kalau kita memberi makan yang haram ke anak istri kita, kita yang akan pertama dituntut di yaumil qiyamah. Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumil qiyamah ahlu wa auladu. Yang pertama kali menuntut kita di yaumil qiyamah, keluarga dan anak. Apa tuntutannya? Fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, ambil hakku dari dia. Kenapa? Dia enggak pernah ngajari anak ilmu-ilmu yang wajib yang harus kami tahu. Yang kedua, dia memberi kami makanan haram sedangkan kami nggak tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Insya Allah kita semua selamat gih. Nggak sampai kita ngambil yang haram, boleh kepada orang, masukkan dalam tubuh kita yang haram, dan insya Allah kita bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.